Nuraini Pasue dengan NIM 811423103 dari kelas C, jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan meresensi buku dengan judul Rantau Satu Muara. Untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia saya dengan dosen pengampu Ibu Ayu Hidayanti Ali, SPD, MPD. Langsung saja tanpa berlama-lama, kita langsung ke identitas buku. Yang pertama ada judul buku, yaitu Rantau Satu Muara dengan penulis Ahmad Fuadi dan penerbit Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2013 dan jumlah halaman ada 401 halaman. Buku novel Rantau Satu Muara ini merupakan puncak dari cerita trilogi yang ditulis Ahmad Fuadi yang merupakan kisah pencarian tempat berkarya, pencarian belahan jiwa, dan pencarian di mana hidup akan bermuara. Selain itu, novel ini juga adalah buku ketiga dari trilogi Negari Lima Menara yang ditulis oleh Ahmad Fuadi, seorang novelis yang berasal dari Minang yang pernah tinggal di Washington DC, London, Quebec, dan Singapura. Sebagai seseorang yang sudah memiliki jiwa yang selalu haus akan ilmu, haus akan belajar, begitu pula dengan seorang Alif Fikri yang sudah memiliki jiwa yang sama yang dididik oleh Amak dan juga menjadi seorang anak muda yang pernah belajar di Pondok Madani. Kepercayaan diri Alif yang sedang menggelagak sudah separuh dunia dikelilingi. Tulisannya pun sudah banyak tersebar di berbagai media. Dan yang menarik, Alif diwisuda dengan nilai terbaik. Bahkan bagi seorang wisudawan terbaik, tentu memiliki rasa optimis dan sedikit pongah bahwa perusahaan mana pun pasti akan tergiur untuk merekrutnya. Namun, ternyata harapan dan impian itu berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada. Menjelang akhir era 90-an adalah masa di mana saat itu bertepatan dengan masa reformasi yang berlangsung. Indonesia dicekik dengan krisis ekonomi dan sedang dikoyak dengan reformasi lowongan pekerjaan yang sulit dicari. Bahkan berbagai perusahaan yang sudah terlanjur menerimanya membatalkan penerimaan tersebut. Kepercayaan diri Alif mulai goyah. Bagaimana agar Alif bisa menggapai semua mimpinya? Kembali pada dua mantra yang dipegang oleh Alif, yaitu Manjadda Wajadda dan Mansobaro Jafiro. Hingga suatu saat, secara harapan muncul saat Alif diterima menjadi wartawan ibu kota Derab. Di sanalah segala impian dan harapan mulai muncul. Di saat mulai terbuka karir yang diimpikan, dan di sanalah pula hatinya tertambat pada seorang gadis yang pernah dicurigainya, yaitu Dinara. Menjadi sebuah nama di mana Alif menambatkan hatinya untuk yang terakhir. Kemana arah hubungan Alif dan Dinara? Mari kita baca novel Rantau Satu Muara. Pada akhirnya, konsep mantra ketiga yaitu Man so'aro ala darbi wa so'ala, siapa yang berjalan di jalannya akan sampai di tujuan. Mantra ini kembali menuntun Alif dalam pencarian hidupnya. Takdir pada akhirnya menerbangkan Alif ke Washington DC. Dan pada akhirnya bisa membayong Dinara bekerja sebagai sebuah tim dalam dinamik duo. Life is perfect. Sampai terjadi tragedi 11 September 2001 di New York yang menggoyahkan jiwanya. Pertanyaan demi pertanyaan hinggap di pikiran Alif. Bagaimana Mas Garuda yang sudah dianggapnya sebagai kakak harus pergi dan menghilang karena terjadi tragedi tersebut. Dan akhirnya Alif dipaksa harus
memikirkan misi hidupnya, dari mana dirinya bermula dan kemana dirinya akhirnya akan bermula. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan buku ini menceritakan dengan dalam makna sebuah perjalanan yang akan ditempuh setelah melepas zona nyaman mahasiswa, disertai dengan kutipan-kutipan syair, quote, dan kalimat motivasi yang membangkitkan semangat dan bernilai moral. Serta terdapat kisah yang menjelaskan sebuah peristiwa dengan deta, sehingga membuat pembaca ikut terhanyut dalam kengerian kisah itu. Yang kedua ada kekurangan. Kelemahannya yaitu ada beberapa percakapan dalam bahasa Inggris dan bahasa daerah yang tidak disertai dengan terjemahannya dari percakapan tersebut, sehingga bisa membuat pembaca tidak mengerti maksud yang disampaikan dalam percakapan itu. Kesimpulan dari novel tersebut, dari novel karya Ahmad Fuadi ini saya dapat mengambil pelajaran hidup penting. Pentingnya menemukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan. Sesuatu yang baik perlu kerja keras dan usaha yang baik pula. Harus ada kemampuan untuk mengenali diri sendiri, tidak termakan oleh kemauan dari luar, bisa mengacaukan tujuan sebenarnya yang ingin dicapai. Di akhir cerita, Alif sempat bimbang antara memilih tawaran menggiur di luar negeri atau kembali ke negeri sendiri dengan nasib yang tidak jelas. Namun pilihan yang dipilihnya menunjukkan bahwa apabila dia telah memutuskan berlabuh di muara yang tepat,